Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1151. Artinya, diriwayatkan dari Yazid bin Hurmus bahwa Najdah pernah menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan 5 hal. Kata Ibnu Abbas, kalau aku tidak takut dituduh menyembunyikan ilmu, maka tidak akan aku balas suratnya. Ibnu Abbas dikirimi surat oleh Najdah. Setelah pembukaan surat, Najdah mengatakan, selanjutnya diberitahukan kepadaku, apakah Rasulullah SAW menyertakan wanita dalam perang? Apakah Rasulullah SAW memberikan jatah yang pasti dari harta rampasan perang bagi wanita? Apakah Rasulullah SAW membunuh anak-anak dalam peperangan? Kapan masa keyatiman seorang anak yatim berakhir? Dan yang terakhir, jatah 1/5 rampasan perang itu untuk siapa? Ibnu Abbas membalas surat tersebut. Kau tulis surat kepadaku untuk menanyakan apakah Rasulullah SAW pernah menyertakan wanita dalam peperangan. Rasulullah pernah menyertakan wanita dalam peperangan. Mereka mengobati pasukan yang terluka dan mereka diberi jatah sekadarnya dari harta rampasan perang tanpa ditentukan jatah yang pasti untuk mereka. Rasulullah SAW tidak pernah membunuh anak-anak dalam peperangan. Karena itu janganlah kau membunuh anak-anak. Kau tanyakan kepadaku di dalam suratmu, kapan berakhirnya keyatiman anak yatim? Demi hidupku, sesungguhnya ada orang yang sudah berjenggot, tapi belum mampu mengurus dirinya sendiri. Bila seseorang sudah bisa mengurus dirinya sendiri, sebagaimana layaknya orang-orang pada umumnya, maka habislah masa keyatimannya. Di dalam suratmu juga kau tanyakan kepadaku tentang jatah 1/5 dari harta rampasan perang. Untuk siapa? Kami pernah mengatakan bahwa jatah 1/5 tersebut untuk kami, tetapi masyarakat kami melarangnya. Hadis Muslim nomor 1152, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan berkuda ke arah Najd. Lalu mereka menangkap seorang lelaki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Usal, pemimpin orang Yamamah. Mereka mengikat Yamamah bin Usal di salah satu tiang masjid. Lalu Nabi SAW keluar mendekatinya. Kemudian beliau bertanya kepada Sumamah, apa yang kau miliki hai Sumamah? Dia menjawab, hai Muhammad, saya memiliki kebaikan. Jika kau membunuh saya, maka berarti kau membunuh orang yang terhormat. Jika kau membebaskan saya, berarti kau membebaskan orang yang akan membalas budi. Jika kau menginginkan harta sebagai tebusan, maka mintalah sesukamu, pasti kau akan diberi. Maka Nabi SAW meninggalkan Sumamah sampai esoknya lagi. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, apa yang kau miliki hai Sumamah? Dia menjawab, saya memiliki apa yang telah saya katakan kepadamu. Jika kau membebaskan saya, berarti kau membebaskan orang yang akan membalas budi. Jika kau membunuh saya, berarti kau membunuh orang terhormat. Jika kau menginginkan harta sebagai tebusan, maka mintalah kehendakmu, pasti kau akan diberi. Lalu Nabi SAW meninggalkan Sumamah sampai esok harinya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apa yang kau miliki hai Sumamah? Dia menjawab, saya memiliki apa yang telah saya katakan kepadamu.
Jika kau membebaskan saya, berarti kau membebaskan orang yang akan membalas budi. Jika kau membunuh saya, berarti kau membunuh orang yang terhormat. Jika kau memiliki harta sebagai tebusan, maka mintalah sekehendakmu, pasti akan aku berikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, bebaskanlah Sumamah. Setelah itu Sumamah pergi ke pohon kurma di dekat masjid. Lalu mandi. Kemudian masuk masjid dan mengucapkan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hai Muhammad, demi Allah, semula di atas bumi ini tidak ada wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu. Tapi sekarang wajahmu yang paling saya cintai. Demi Allah, di atas bumi ini tadinya tidak ada agama yang paling saya benci daripada agamamu. Tapi sekarang agamamu lah yang paling saya senangi. Demi Allah, semula tidak ada negeri yang lebih saya benci daripada negerimu. Tapi kini negerimu lah yang paling saya cintai. Sungguh pasukanmu yang berkuda menangkap saya ketika saya hendak berumroh. Bagaimana penurutmu? Maka Rasulullah SAW menghiburnya dan menyuruhnya berumroh. Setelah Sumamah tiba di Mekah, ada seorang bertanya, apakah kamu pindah agama? Sumamah menjawab, tidak. Tapi saya masuk Islam menyertai Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak akan saya sampaikan kepada kalian sebutir gandum pun dari Yamamah kecuali setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4372. Hadis Muslim nomor 1153. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, ketika kami sedang berada di masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul kepada kami. Lalu beliau mengatakan, pergilah kalian orang-orang Yahudi. Maksudnya, pergilah kalian ke orang-orang Yahudi. Lalu kami keluar menyertai Rasulullah SAW sehingga kami mendatangi mereka. Rasulullah SAW berdiri lalu berseru kepada orang-orang Yahudi, hai kaum Yahudi, masuklah Islam agar selamat. Mereka menjawab, hai ayah Qasim, maksudnya di sini adalah Nabi SAW, engkau telah menyampaikan seruanmu kepada kami. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, begitulah yang aku inginkan, masuklah Islam agar kalian selamat. Maka mereka menjawab, engkau telah menyampaikan seruanmu kepada kami, hai ayah Qasim. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, begitulah yang aku inginkan. Lalu Nabi SAW untuk yang ketiga kalinya berkata kepada mereka, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Dan aku ingin mengusir kalian dari Madinah ini. Barang siapa dari kalian memiliki harta, maka juallah. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6944. Hadis Muslim nomor 1154. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga tidak aku biarkan kecuali orang Islam. Hadis Muslim nomor 1155. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Sa'ad radhiyallahu anhu terkena panah pada saat perang Khandaq. Dia dipanah oleh seorang lelaki Quraisy yang bernama Ibnul Ariqah yang menancap di urat nadi lengannya.
Lalu Rasulullah SAW membuat tenda untuk Sa'ad di masjid agar dekat untuk menjenguknya. Setelah Nabi SAW pulang dari perang Khandaq, beliau meletakkan senjatanya lalu mandi. Kemudian beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam yang ketika itu Rasulullah SAW telah membersihkan kepalanya dari debu. Kata Jibril, "Mengapa Anda meletakkan senjata?" "Demi Allah, kita tidak boleh meletakkan senjata. Keluarlah kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kemana?" Lalu Jibril alaihissalam menunjuk ke arah Bani Huraizah. Maka Rasulullah SAW memerangi Bani Huraizah sehingga mereka tunduk kepada keputusan Nabi SAW. Lalu beliau serahkan pengambilan keputusan tersebut kepada Sa'ad. Kata Sa'ad, "Sungguh aku memutuskan orang-orang Bani Huraizah yang turut bertempur dihukum mati dan anak-anak serta wanita ditahan. Lalu harta mereka dibagi sebagai harta rampasan perang." Kata Hisham, "Ayahku mengatakan, selanjutnya aku diberitahu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, 'Sungguh kau memberikan keputusan terhadap mereka dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Menurut riwayat lain, kau telah memberikan keputusan dengan hukum Allah.'" Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Kau benar-benar telah memberikan keputusan dengan hukum Allah yang merajai segalanya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4122. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.